Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali dengan izin Allah mengkaji kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau bersemangat, menumbuhkan semangat dalam menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ari rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Dengan izin Allah telah kita lalui 6 jalan, 6 cara bagaimana agar kita meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Yang pertama, mengikhlaskan niat dan memiliki kejujuran dalam menuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana semangatnya para ulama salafus saleh untuk mendapatkan sebuah ilmu. Yang ketiga, mengetahui keutamaan, kemuliaan ilmu agama dan para ulama. Yang keempat, memutus sesuatu yang bisa menjadikan kita malas dalam bentuk ilmu, memutus segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita malas untuk membaca buku dan malas untuk menghafal Al-Quran atau mutun atau yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah mengetahui bagaimana para ulama salaf mereka sangat menyesal sekali. Mereka bersedih, bahkan tidak sedikit dari mereka menangis meneteskan air mata lantaran tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Kemudian yang keenam, mengetahui kedudukan atau urgensinya ilmu agama. Ilmu agama sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, dan kita akan membahas bahasan yang ketujuh. Ya, pembahasan ketujuh ini sangat sedikit sekali. Penulis hanya menyebutkan 2 muka atau 1 lembar, 2 halaman. Berkaitan tentang at-tanwi' fil maddatil maqru'ah. At-tanwi'u fil maddatil maqru'ah, melakukan variasi bacaan. Di sini tidak ada kisah ulama salaf, hanya hampir mirip seperti pembahasan apa? Qatlu asbab al-malal. Memutus hal-hal yang bisa membuat kita malas, bosan dalam bentuk ilmu. Nah, ada penulis, jiwa manusia memiliki tabiat suka variasi. Ya. Manusia ini Allah ciptakan di atas sifat ya penuh kebosanan biasanya. Sehingga membutuhkan apa? Tanwi', membutuhkan variasi, ya, sesuatu yang berbeda. Ya. Contoh yang real saja, misalkan antum memiliki rumah dan antum memiliki tatanan, ya, lemari misalkan, atau kasur, atau tempat piring, rak piring, ya. Terkadang kita bosan melihat itu terus, ya, di posisi itu. Maka kita membutuhkan apa? Yang namanya variasi, tanwi' wa tajdid. Sehingga kita rubah, misalkan rak piring yang awalnya sebelah utara ke timur ke barat, nah. Atau misalkan pot tanaman. Nah, kita bisa rubah
ya, yang awalnya depan rumah maka taruh di belakang rumah atau di samping rumah. Nah, intinya manusia ini Allah ciptakan ingin yang namanya variasi, perubahan, ya, biar bisa membawa mood yang baru. Nah, dan manusia tidak suka sesuatu yang diulang-ulang, ya, sejenis rutinitas. Karena apa tadi? Manusia kebanyakan itu bosan. Orangnya bosan. Nah, setiap yang rutinitas itu kadang lelah. Ya. Sekalipun antum memilikinya, sekalipun antum suka, sekalipun itu bidang antum. Misalkan antum pembisnis, ada suatu saat antum yang namanya bosan, jenuh, ya setiap pagi harus bangun pergi ke kantor, setiap pagi harus bangun pergi ke kantor. Nah, pasti seperti itu. Sama dalam ilmu juga sama. Rutinitas itu terus bosan gitu kan. Jadi butuh yang namanya apa? Tanwi wa tajdid. Membutuhkan sesuatu yang baru. Ya, pedagang saja pasti akan rasa yang namanya apa? Bosan. Karena ini semuanya berpacu ke dalam hadis Nabi SAW. Likulli amalin syirrah wa likulli syarratin fatrah. Setiap amalan yang giat, yang rajin, itu bisa mendatangkan fatrah, bosan. Pasti ada. Ya, sesekali pasti akan merasa bosan. Sesemangat apapun kita pasti akan merasa bosan. Karena Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Nah, kemudian kata penulis, "Walidzalika law khassasa al-mar'u yawmiyan 5 sa'atin min waqtihi li talabil ilmi syar'i wa arada an yaqdiya tilka as-sa'atil 5 kullaha fil qira'ati fi naw'in wahidin min anwa'il ulumi syar'iyyah." Dan penulis, oleh sebab itu seandainya seorang mengkhususkan waktunya 5 jam sehari untuk mempelajari ilmu syar'i dan dia ingin menghabiskannya untuk membaca satu macam saja, satu ilmu syar'i, ya, maka apa yang terjadi ikhwah? Fa innahu ma takadu tamdi sa'ah aw sa'atan ala ahsanil ahwal illa wa qad malla minal qira'ati wa fatara 'anil talabi wat tahsil wa rubbama istamarra ma'ahu hadzal futur asabi'an syuhuran. Nah, kata penulis, ya, tadi yang setiap hari 5, ya kayak misalkan santri, ya santriwati yang belajar setiap hari itu terus belajar ilmu agama, pasti akan ada yang namanya bosan. Nah, penulis mengatakan, maka belum sampai 1 atau 2 jam, dan ini kondisi yang terbaik, ya, masih mending 1 jam 2 jam itu masih mending. Kadang cuma setengah jam gitu kan. Dari 5 jam tadi udah bosan. Dia akan bosan membaca dia akan futur, akan letih, bosan ya untuk menuntut ilmu agama. Bahkan kebosanan ini bisa berlangsung selama beberapa minggu dan bulan atau bulan. Pasti ada rasanya kita bosan, capek, ada. Nah, jadi waktu semangatnya cuma sedikit saja. Semangatnya cuma bentar doang. Tapi habis itu futur. Ya, berjam-jam. Mau baca. Baru 1 jam atau 2 jam tuh luar biasa udah 2 jam. Kadang ada yang setengah jam udah males. Habis itu dia tinggal, bukunya ditutup. Apa yang terjadi? Ngobrol lah dia sama temennya. Yang ngobrol sama temennya. Atau dia melakukan hal yang lainnya. Ya. Main game. Ya. Gym. Dan itu dia habiskan waktu berjam-jam. Sehingga dia futur lebih banyak daripada semangatnya. Nah, kata penulis, sebaliknya, apabila ia membagi waktunya, yang 5 jam itu untuk ilmu macam untuk 5 macam ilmu yang berbeda dengan
mengalokasikan waktunya tiap ilmu 1 jam. Misal 1 jam untuk pelajaran ilmu tafsir, 1 jam untuk tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, ya. Kemudian 1 jam untuk baca hadis Nabi, 1 jam untuk akidah, 1 jam untuk fikih. Ya. Maka ketika ia bosan membaca atau menghafal satu ilmu, ia akan berpindah ke ilmu yang lainnya. Pada saat itu, ia akan merasakan waktu 5 jam itu terasa dengan cepat. Ya, tanpa merasa bosan dan letih. Ia telah memanfaatkan waktunya dan meraih manfaat yang agung. Bahkan mungkin dia akan menambah 1 jam lagi pada hari berikutnya. Demi Allah, inilah keuntungan dan keberhasilan yang sejati. Beliau menasihati ikhwati fillah zanallahu wa yakum, beliau menasihati kita ketika kita misalkan setiap hari baca buku kayak gitu ya, satu materi aja. Misalkan antum kajian tafsir terus gitu kan. Atau kajian sirah ya, seperti yang kita praktekin kemarin, satu hari kadang sampai 5 jam lebih. Ya, sampai 6 sampai 7 jam kita kajian sirah. Itu pasti di antara antum ada yang merasakan malal, bosan. Apalagi kalau misalkan antum belum menguasai. Dan itu berlangsung berhari-hari. Nah, pasti akan ada yang merasa bosan. Nah, sehingga apa ikhwati fillah zanallahu alaikum, belum ngasih solusi. Ya. Maka jadikanlah bacaan antum ini bervariasi. Misal setiap hari 5 jam untuk ilmu agama. Jadi Allah memberikan waktu kita 24 jam bukan? Nah, antum ambil 5 jam. Nah, 5 jam ini untuk menuntut ilmu agama. Nah, 5 jam ini divariasikan. Misal 1 jam untuk tafsir, pelajaran tafsir. Kemudian 1 jam lagi untuk hadis Nabi SAW. Kemudian 1 jam lagi untuk akidah. 1 jam lagi untuk fikih. 1 jam lagi untuk tazkiyatun nufus. Kayak kisah-kisah begitu. Termasuk sirah Nabi. Itu ngasih solusi kayak gitu. Dan inilah yang dilakukan untuk santri dan santriwati. Di pesantren-pesantren seperti itu. Nah, 5 jam, 5 jam, 5 jam. Nah, biasanya kita masuk dari jam 7, pulang sampai jam 12 atau jam 1 atau kadang jam 2. Dan kita memiliki beberapa materi setiap harinya. Dan itulah yang disarankan penulis. Dan itu akan mendapatkan apa? Faedah yang bagus sekali. Nah, itu kalau misalkan apa ikhwan? Kalau orangnya bisa semangat. Tapi kalau misalkan berkesinambungan itu lebih bagus, maka menurut Ana berkesinambungan itu lebih bagus. Menurut Ana loh ya. Nah, tapi semuanya kan kembali ke masing-masing. Misal kalau misalkan antum bisa kuat 5 jam, itu lebih bagus. Kayak misalkan 5 jam hari khusus ini pelajaran apa? Akidah terus gitu. Karena terkadang kalau hafalan kita tidak kuat, kalau di apa namanya? Di selang-seling kayak gini nanti bisa lupa. Misalkan pelajaran pertama Quran, tafsir, pelajaran ketiga nanti akidah, pelajaran keempat sirah. Nanti biasanya yang kalau udah sampai ke sirah yang jam pertama lupa. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan antum bisa dan ada seling-seling jeda-jedanya, misalkan istirahat ya, misalkan 5 jam, per setiap 5 jam itu antum istirahat, itu bagus. Tapi semuanya kan kembali ke masing-masing. Begitu. Antum kalau misalkan sudah nikmat pada sebuah ilmu, kan nggak enak kalau misalkan apa diputus. Ibarat kata kalau antum nonton film gitu kan, sudah enak-enaknya, terus ternyata episodenya udah habis. Ya bagiannya udah habis. Bosan kan? Akhirnya apa? Penasaran kan nyari film yang lainnya, yang episode yang bersambung gitu kan. Kadang kan kita kurang suka sesuatu yang bersambung. Itu kalau misalkan antum sudah benar-benar cinta sama ilmu. Tapi kalau nggak cinta sama ilmu, yang ngikutin pendapat penulis. Nah, tentunya antum lebih mengetahui. Nah, kemudian kata penulis, variasi ilmu yang dibaca dan didengarkan memiliki manfaat yang banyak di antaranya.
Jadi beliau memberikan apa? Ada faedah dalam variasi baca tadi. Yang pertama adalah variasi ini akan membuka cakrawala si penuntut ilmu karena dia membaca berbagai macam ilmu syar'i. Pengetahuannya tidak terbatas pada satu ilmu tertentu. Sesungguhnya ilmu syar'i bagaikan untaian rantai yang berkaitan satu sama lainnya. Nah, kalau di pesantren seperti yang pernah Anda alami, misalkan jam pertama seperti penulis ya, jam pertama tafsir, jam kedua akidah, jam pertama tafsir, jam kedua hadis, yang ketiga akidah, yang keempat fikih, yang kelima sirah Nabi. Nah, kalau pribadi Ana pas ketika nyantri, setiap ilmu yang Ana dapatkan di tafsir itu Ana akan bawa ke pelajaran akidah, ke hadis. Jadi pelajaran hadis Ana akan bawa ke fikih. Ke fikih kemana? Ana bawa ke tadi apa? Akidah dulu ya Allah. Tafsir ke hadis, hadis ke akidah, akidah ke fikih, fikih ke sirah Nabi. Nah, dalam artian Anda bawa itu gimana? Ya ustadznya ganti-ganti. Misalkan ketika tafsir Ustadz Fulan, ya, yang hadis Ustadz Fulan, beda lagi terus. Nah, tapi kan Anda yang berada di kelas. Ketika Anda mendapatkan penjelasan dari Ustadz pengajar akidah, maka Anda akan berusaha semaksimal mungkin mencari tahu ada nggak ya materi tafsir atau materi hadis yang berbau akidah, ya, atau cari materi-materi sebelumnya hari-hari yang lalu. Akhirnya anak kumpulkan. Jadi kayak ibarat kata antum menggabungkan faedah, itu bermanfaat begitu. Itu kalau misalkan antum bisa, tapi kan tidak semuanya memahami seperti ini. Ya, kebanyakan orang kan ya apa yang ada di depannya dimakan, ya kan? Sehingga kalau pelajaran fikih ya udah fikih doang, yang akidah doang gitu kan. Kalau tafsir doang. Nah, kalau Anda enggak, ketika Anda duduk di majelis ustaz, yang Anda lakukan seperti mencampurkan cairan di laboratorium. Cairan satu, cairan dua, Anda campurkan satu sama lain. Kemudian apa Anda akan menghasilkan apa? Menghasilkan cairan terbaru, ya kan, varian yang baru gitu kan. Sehingga itu mencetuskan faedah. Begitu. Itu yang Anda lakukan selama 6 tahun lebih sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mendengarkan ustadz kajian ini, nah, jadi kita berusaha menggabungkan ilmu yang telah kita ketahui. Oh, ini kan di pelajaran ini, pelajaran ini. Nah, sehingga itu yang bisa mengembangkan keluasan ilmu antum. Nah, tapi kalau misalkan antum lebih cocok sama satu pelajaran, misalkan satu hari, ya, akidah terus gitu, nggak masalah. Nah, jadi antum menyempurnakan dulu ilmu akidah, kalau udah selesai ke fikih, kalau udah fikih ke yang lainnya. Kalau penulis tadi tafsir, hadis, akidah, fikih, sirah. Nah, kemudian faedah varian tadi ya, yang mata pelajaran yang berbeda-beda tadi kata penulis, variasi pada bacaan atau yang didengarkan juga membuat seseorang tidak merasa waktunya cepat habis. Karena ia membaca. Bahkan ketika waktunya untuk satu ilmu tertentu sudah habis, maka dia berharap masih belum habis. Karena ia sangat bersemangat untuk ilmu, untuk belajar. Saat itulah puncak semangat dan dalam meraih ilmu syar'i. Nah, beliau memberitahu di antara faedah bervariasi, di antara bentuk faedah dari bervariasi yang tadi itu, faedahnya apa ya? Faedahnya itu kita akan ketagihan seperti itu. Dan akan merasa waktunya kok cepat banget habis ya. Waktunya cepat banget habis ya. Nah, tapi ya
bagus kalau misalkan orang yang memang semangatnya ya tidak ini. Kemudian yang berikutnya, variasi yang berikutnya, manfaat dari bervariasi kata penulis adalah wa hadza tanwi' fihi irahatun lin nafsil basyariyah tajdidun li nasyatiha wa muwafiqatun li tabi'atiha. Nah, variasi ini akan menyenangkan hati, memperbarui semangat dan semua dengan tabiat jiwa. Ada istirahatnya. Coba antum cari tahu ibadah yang lama. Ibadah yang lama apa? Ibadah yang membutuhkan waktu lama. Ibadah yang membutuhkan waktu lama puasa, bukan? Dari mulai pagi sampai tenggelam matahari. Ibadah paling lama. Dan itu selama 30 hari full. Atau 29 hari. Nah, terus kalau sholat sebentar. Terkadang ya semuanya macam-macam lah. Ada yang seperti juga membaca Quran. Ada orang yang baca Quran biasanya paling 1 juz sudah kecapean. Ya, maksimal 2 juz. Atau orang awam paling setengah juz sudah capek. Akhirnya udah bosen, ya kan? Lagi nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya ya udah selesai. Gimana dong habisnya? Jadi udah nggak semangat lagi kan menuntut ilmunya. Ya semuanya kembali kepada antum. Kalau misalkan antum cocok dengan satu variasi, kalau misalkan antum cocok satu untuk satu sekali duduk misalkan satu materi yang antum menilai bagus, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan antum menilai ini kurang cocok, ya tinggalkan begitu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, karena itu tadi sedikit dan poin ke-8 juga sedikit, mungkin kita akan baca poin ke-8. Nah, sedikit sekali. Nah. Ya, poin ke-8 atau jalan yang ke-8 adalah ma'rifatu kaifa ba'as salafu malabisahum li ajlil ilmi. Mengetahui bagaimana ulama salaf sampai rela menjual baju. Ini kisah aja sih. Nah. Mengetahui ulama salaf sampai rela menjual baju. Demi apa? Demi mendapatkan ilmu. Nah. Mengisyaratkan apa ikhwah? Ulama salaf itu mereka dalam ilmu nggak sambil bekerja. Ulama salaf belajar tidak nyambi bekerja. Jadi fokus, kok belajar doang. Nggak sambil bekerja. Nah, coba deh antum perhatikan. Kalau misalkan ulama salaf ini belajar sekalian nyambi kerja, mustahil mereka bakalan apa? Menjual bajunya. Ya, baju yang nggak bakalan jual, lebih baik dia ngejual apa? Ngejual tenaga dia kan. Tapi mereka memahami ketika mereka bekerja, maka akan ada waktu yang terbuang lebih banyak. Tapi kalau mereka menjual baju, ya baju yang dipakai itu dijual, bukan jualan baju dagang, bukan. Baju mereka jual, itu lebih cepat. Baju dijual, udah dapat uang langsung, beli tinta, beli ini. Nah, sehingga kita baca. Kata penulis, Dinullah tabaraka wa ta'ala, la yunsaru illa birijalin sadiqina mukhlisin, yadhuluna al-mala wan nafsa wan nafisa fi sabili mardati maulahum jalla fi ulahu.
فأنفسهم وأموالهم وثيابهم ومساكنهم قد جعلوها وقفا على طاعة الله تعالى. Agama Allah tidak akan ditolong kecuali oleh orang yang jujur, orang yang ikhlas. Orang yang jujur, shadiqin, orang yang ikhlas, mukhlisin, merekalah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas dan jujur, merekalah yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Antum masih ingat kan yang pertama, seorang penuntut ilmu harus ikhlas dan jujur. Nah, yang mana orang yang ikhlas dan jujur dalam menuntut ilmu ini, ikhwah, mereka ini apa? Yabdzulunal mala wan nafsa wan nafis fi sabili mardati maulahum jalla fi ulahum. Mereka mengorbankan harta. Orang yang ikhlas dan jujur tadi ya, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa dan segala yang berharga demi apa? Meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Luar biasanya semangatnya ulama salafus saleh. Sampai mereka apa ikhwah? Mereka sampai rela berkorban harta, jiwa dan segala apapun yang mereka miliki yang nilainya berharga, mereka sampai bisa ya relakan begitu saja. Demi apa? Demi agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa, harta, pakaian dan tempat tinggal mereka wakafkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, walaqad adraka salafunal kiram hadhihi al-haqiqatal kubra fadahhu fi sabili talabil ilmi syar'i bi kulli ghalin wa nafisin hatta annahum ba'u thiyabahum wa malabisahum li ajli talabil ilmi li'annahum qad ayqanu anna libasal ilmi wat taqwa wal iman khairun min libasil ajsadi wal abdani fata'ala ma'i ya ra'akallah natalammasu syai'an min rawa'i'ihim al-khalidati allati sattaruha lana fi hadzal maidan. Para pendahulu kita, orang-orang saleh, ulama salafus saleh ya, yang mulia telah mengalaminya. Jadi telah berkorban, mereka mengorbankan harta mereka, jiwa mereka bahkan, tempat tinggal mereka, baju mereka. Nah, ya, demi meraih ilmu agama, mereka mengorbankan semua yang berharga. Menjual pakaian untuk mendapatkan ilmu. Bukan artinya berdagang ya, tapi betul-betul mereka menjual pakaian mereka, yang mereka pakai, yang mereka jual. Nah, kemudian menjual pakaian untuk mendapatkan ilmu. Mereka meyakini bahwa pakaian itu, pakaian ilmu, keimanan, dan ketakwaan lebih baik dari pakaian badan. Lebih baik dari pakaian badan. Mari bersama kita, mari bersama saya, wahai saudaraku, menghikmahi kenangan abadi yang mereka torehkan tentang pengorbanan mereka. Penulis ini membagi-bagi judul ya. Nanti akan ada ulama salaf menjual rumah. Nah, kalau ini ulama salaf menjual apa? Pakaian dulu. Nanti akan datang kisah lagi. Biar lebih ngena begitu ya, sedikit demi sedikit. Karena takutnya kalau dikasih ilmu banyak atau kisah banyak tak lupa. Nah, yang pertama asar, siapa lagi kalau bukan siapa? Al-Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj yang meninggal tahun 160. Gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak. Nah, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Hadis beliau mengatakan apa? Bi'tu qasta ummi wa huwa ina'un minan nuhasi tughsalu fihi thiyabu bisab'ati dananir.
ay li ajlil husuli 'alal malil lazimi li talabil ilmi. Judulnya baju, tetapi beliau tidak menjual baju. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya, beliau mengatakan, aku telah menjual bejana, ya, tos itu bejana milik ibuku. Ya, bejana yang terbuat dari tembaga yang biasanya untuk mencuci baju. Ya, kalau kita sejenis ember, tapi bukan sembarang ember. Ember yang terbuat dari apa, ya, ember yang terbuat dari tembaga. Nah, kemudian kata Imam Syu'bah, dengan harga jual berapa? Bisa ba'ati dananir. Kemudian laku 7 dinar. Nah, 7 dinar. Untuk apa? Li ajlil husuli 'alal malil lazimi li talabil ilmi. Untuk mendapatkan harta yang mengharuskan untuk ilmu. Ya intinya 7 dinar ini beliau gunakan untuk keperluan untuk ilmu. Ya, untuk pergi, pulang pergi, makan, untuk ini. Nah, lihat ya, ikhwah. Ulama mereka mengetahui qimatuz zaman, mengetahui apa? Mengetahui waktu yang sangat berharga sekali. Mereka nggak mau jualan. Mereka nggak mau jualan sama sekali. Mereka maunya apa? Maunya yang pasti aja. Jual, udah selesai. Tentunya ini dapat izin dari ibunya dulu ya. Nah, tapi sekarang ya Allah, ya miris sebagian teman atau sebagian thalibul ilmi ya diberikan kesempatan belajar di sebuah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia gunakan waktunya selama 4 tahun untuk apa? Untuk tidak fokus belajar, tapi untuk ya bekerja, dan hasil keuangannya nanti juga akan hilang. Tapi waktu kesempatan belajar di tempat yang diberkahi kan belum tentu bisa terulang kembali. Yang ada akan hanyalah apa? Kesedihan. Yang ada hanyalah penyesalan. Nah, karena semuanya kan kembali kepada apakah dia mengetahui betul-betul waktu itu berharga apa tidak. Kalau seorang mengetahui betapa agungnya waktu, ya, mereka akan menggunakan apa? Waktu sebaik-baiknya. Kalau mereka betul-betul kepepet banget, baru mereka bekerja. Ada sebagian ulama yang seperti itu. Intinya nggak minta-minta. Nah, untuk biar bisa tetap bertahan. Nah, Imam Ahmad saja sampai beliau apa? Beliau menjual tulisan untuk mendapatkan uang. Jadi siapa yang mau memberikan uang ke beliau dengan imbalan beliau menulis. Nah, luar biasa ulama salaf. Mereka nggak mau bekerja yang sifatnya duniawi karena itu tidak akan menguntungkan mereka. Makanya wajar kan mereka menjadi ulama besar, padahal mereka dari kecil belajarnya. Dari kecil sudah seperti itu. Nah sekarang, sehingga dari sini antum mengetahui apa ikhwah, ulama salaf itu mereka itu sama sekali ya jauh dari perkara duniawi. Nggak ada mereka yang bekerja seperti itu, jarang banget. Ya. Seperti Imam Abdullah Mubarak, beliau bekerja, tapi beliau sisihkan keuntungan yang beliau dapatkan dari dagang itu untuk memberikan hadiah kepada para ulama loh. Karena beliau mengetahui bahwasanya ulama ini hidupnya fokus cuma untuk menolong agama Allah, membimbing umat Islam. Sehingga beliau sering sekali memberikan hadiah-hadiah pada para ulama. Tapi kan sekarang aduh ya Allah, boro-boro orang-orang kaya ya nggak mau memberikan hadiah kepada para ustadz-ustadz, para penceramah, para dai. Padahal mereka tahu bahwasanya ustadz-ustadz atau para penceramah atau para dai mereka menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk lillah, untuk menolong agama Allah, untuk membimbing umat, membimbing santri, membimbing santriwati. Nah, ya namanya orang kaya murni sama orang kaya plus ahli ibadah dan berilmu seperti Abdul Mubarak ya berbeda lah. Nah, mengetahui yang satu mengetahui hakikat harta, yang satunya terperdaya dengan harta. Nah, asar yang kedua disebutkan wahada Abu Hatim Ar-Razi. Inilah ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, seorang ulama ahli hadis. Dia mengatakan
Beliau ulama, anaknya ulama. Abu Hatim Ar-Razi. Baqitu bil Basrati samaniyata ashhurin. Sanata arba'a asyrata wa mi'ataini. Wa kana fi nafsi an uqima sana ay li ajli talabil ilmi. Fanqata'at nafaqati faja'altu abi'u thiyaba badadi syai'an fa syai'an hatta baqitu bila nafaqatin. Abu Hatim Ar-Razi seorang ulama besar dalam ilmu hadis ya. Beliau mengatakan, saya tinggal di Basrah selama 8 bulan pada tahun 214 Hijriah. Imam Syafi'i berarti sudah meninggal dunia, Imam Ahmad masih hidup. Ya. Tapi beliau tinggalnya di Basrah. Saya tinggal di Basrah selama 8 bulan. Kalau Imam Ahmad di Baghdad. Pada tahun 214 Hijriah. Beliau cerita seperti itu. Dalam hati saya ingin tinggal selama 1 tahun. Dan 8 bulan, udah nanggung udah tambah deh. Ya biar 1 tahun 12 bulan. 4 bulan lagi. Agar bisa belajar ilmu. Tetapi saya kehabisan nafkah. Beliau kehabisan bekal. Uangnya sudah habis. Nah, maka saya menjual pakaian-pakaian saya sedikit demi sedikit. Hingga saya betul-betul tidak memiliki nafkah. Subhanallah. Beliau menjual pakaian-pakaian beliau. Di sini nggak disebutin berapa jumlah pakaiannya. Intinya beliau menjual pakaian-pakaian beliau. Maksudnya pakaian-pakaian yang bisa dijual ya ikhwah. Seperti kan ulama salaf dulu kan ketika menuntut ilmu kan mereka membutuhkan waktu berlama-lama. Membutuhkan waktu berbulan-bulan kan keluar dari rumah mereka sehingga mereka membawa pakaian seperti itu buat ganti. Nah, mereka sampai rela menjual pakaian mereka. Sehingga beliau menjadi ulama ahlul hadis terkenal, Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Meninggal pada tahun 277. Meninggal pada tahun 277. Kalau Imam Ahmad meninggal 241. Beliau 277. Nah, di antara murid beliau adalah Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Dawud, Sahih Sunan Abu Dawud ya, dan Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Gurunya Abu Hatim Ar-Razi adalah Muslim bin Al-Hajjaj. Imam Muslim, kalau antum pernah dengar Sahih Muslim, ya itulah guru beliau. Imam Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 Hijriah. Beliau lihat luar biasa. Beliau masih sehat sebenarnya ikhwah. Mata beliau masih sehat, tangan masih sehat, kaki masih sehat. Tapi beliau rela baju yang dijual daripada harus bekerja. Karena mereka para ulama salaf mereka itu betul-betul faham betul. Kalau bekerja itu menyita waktu. Belum lagi kayak sistem terhina seperti itu. Antum harus apa-apa harus lapor lah sama atasannya. Kalau ini waktunya belajar, ngepasin kajian, kok malah masih jualan, ya kan? Makanya, wallahu a'lam mungkin kalau orang yang jualan atau fokus jualan, ya mungkin akan amat susah banget jadi ulama. Udah deh. Udah. Sebutin siapa yang dari mulai awal dagang terus kemudian jadi ulama. Ilmu itu butuh yang namanya apa? At-ta'allum. Kan Rasulullah mengatakan innamal ilmu bit-ta'allumi. Sesungguhnya ilmu itu dengan cara apa? Belajar. Dan belajarnya ini nggak cuma 1, 2, 3, 4. Membutuhkan waktu atau harus mengorbankan waktu antum. Al-ilmu in a'taitahu kullak yu'tika ba'dah. Ilmu, kalau antum memberikan seluruh tenaga antum, ilmu paling cuma ngasih dikit banget. Gak ngasih banyak. Berkata kalau antum udah menggunakan 100% tenaga antum, ilmu cuma ngasih paling 50% atau 30% seperti itu.
Makanya ulama salaf betul-betul apa menjauhi bekerja. Nah, sampai mereka Allah takdirkan apa? Menjadi ulama dan akhirnya mereka mendapatkan gaji. Gaji dari mana? Dari negara. Jadi zaman dulu tuh ada istilah apa? Razqun. Bukan rizqun tapi razqun. Ra-nya di fathah, razqun. Artinya apa? Gaji dari negara. Jadi dari kerajaan udah menyetok kayak buat ulama-ulamanya gitu ya. Misalkan kebutuhan berapa nanti dikasihkan. Jadi ulama raja-raja di zaman dulu luar biasa, masya Allah. Makanya Allah berkahi mereka. Mereka mengetahui kedudukan para ulama. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum yang berikutnya kata penulis wastami' ilal imam Baqi' ini bukan ainnya. Baqi bin Makhlad al-Andalusi rahimahullah hina qala yawman li talabatihi antum tatlubuna al-ilma wa hakadha yutlabul ilm wa hakadha yutlabul ilm ay annakum ma sya'artum wa la dhuqtum syai'an min masyaqqati talabil ilmi wat tadhiyati fi sabilihi bil ghali wan nafis innama ahadukum idza lam yakun alaihi syughlun yaqul amdi asma'ul ilm inni la a'rifu rajulan yani nafsahu tamdi alaihi al-ayyam fi waqtin talabahu lil ilmi fi waqti talabihi lil ilmi la yakunu lahu 'aishun ay ta'amun illa min waraqil kurnubi atau karnabi atau alladhi yulqihi an-nas wa inni la a'rifu rajulan yani nafsahu ba'a sarawilahu ghairu marrah fi shira'i kaghad wa huwa waraqul kitabah hatta yasuqallahu ilaihi min haitsu yukhlifuha ay annahu kana idza qallat nafaqatuhu qatasara ala sirwan alladhi yalbisuhu wa ba'a baqiyata sarawilihi wa thiyabihi allati ma'a liyasta'ina bi thamaniha ala talabil ilm. Kalau tadi Imam Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277, sekarang Imam Baqi bin Makhlad dari Andalusia. Antum tahu Andalusia, Spanyol sana. Ya. Beliau ini jauh banget pernah berjalan dari Spanyol sampai ke Imam Ahmad di Baghdad menuntut ilmu sejauh itu. Subhanallah. Ya. Dan Imam Baqi bin Makhlad, ya, Abu Abdurrahman Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi, faqih wa imam wa mufassir Andalusi, lahu tafsirun al-Quran wa kitabun fil hadith rattabahu ala asma'is sahabah wa kitab an fatawa as-sahabah wa tabi'in. Beliau meninggal tahun 276. Imam Baqi bin Makhlad beliau meninggal 276, berarti 1 tahun sebelum meninggalnya Abu Hatim Ar-Razi rahimahumallah. Imam Baqi bin Makhlad beliau pernah bercerita seperti ini, ikhwah. Kalian menuntut ilmu, ini nyindir sama murid-muridnya gitu. Kalian menuntut ilmu seperti inikah gitu kan. Berkata kepada muridnya, kalian menuntut ilmu dan apakah begini caranya menuntut ilmu agama? Maksudnya ketika tidak pernah merasakan kesulitan dalam belajar sedikit pun dan berkorban demi mencapai sesuatu yang berharga. Betul-betul. Dalam kesulitan sedikit pun. Jadi Imam Baqi bin Makhlad ini, beliau melihat murid-muridnya ini kok kayak nggak dapat kesulitan sama sekali begitu. Sampai akhirnya beliau menceritakan. Sesungguhnya di antara dan berkorban sesungguhnya di antara kalian ada yang mengatakan. Jadi beliau mau menceritakan diri sendiri. Tapi beliau nggak mau sombong, nggak mau ujub. Akhirnya beliau menyembunyikan dirinya.
Aku mengetahui seseorang, maksudnya seseorang ini dia sendiri gitu loh, Imam Baqi sendiri. Beliau menceritakan, aku mengetahui seseorang yang ketika belajar, beberapa hari tidak mendapatkan apa yang dia makan kecuali daun kubis yang telah dibuang oleh orang. Subhanallah. Imam Baqi bin Makhlad pernah suatu hari menuntut ilmu, betul-betul nggak mendapatkan makanan sama sekali. Sampai apa ikhwah? Beliau ngambil kubis-kubis yang dibuang. Kubis-kubis yang dibuang itu diambil sama beliau dan beliau makan. Itu pengalaman pribadi, tapi menyembunyikan. Tidak mau ujub biar murid-muridnya berbangga, enggak. Kemudian beliau juga mengatakan, saya juga mengetahui seseorang, maksudnya dirinya sendiri, yang menjual celananya. Tidak hanya sekali agar bisa membeli kertas untuk menulis. Jadi beliau berkali-kali menjual celananya untuk apa, ikhwah? Untuk agar bisa menulis kertas, membeli kertas untuk menulis hadis yang beliau dapatkan. Yaitu ketika nafkahnya habis. Ia cukup memiliki celana yang dipakai dan menjual celana dan bajunya yang lain sebagai biaya untuk belajar. Lihat. Beliau Imam Baqi bin Makhlad. Masih apa? Masih sehat. Matanya sehat, telinganya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat. Tapi beliau tidak sama sekali nggak mau bekerja untuk membeli makanan. Beliau nggak mau bekerja untuk bisa membeli kertas. Nggak mau sama sekali. Karena bekerja itu secara tidak langsung akan menghinakan seorang penuntut ilmu. Ya enggak? Menjadi karyawan kan jadi budak kan? Antum seorang penuntut ilmu. Allah angkat derajat antum. Kok bisa-bisanya antum apa? Di bawah orang lain, orang yang penghuni duniawi gitu ya ibarat kata. Fokusnya cuma duniawi. Masa seperti itu? Beliau rela makan daun kubis terjemahannya ya. Beliau rela membuang makan daun kubis. Itu pun yang udah dibuang kayak di sampah-sampah begitu. Ibarat kata beliau udah kelaparan, akhirnya beliau pun berjalan-jalan kemana ikhwah? Berjalan ke sebuah tempat ya, pasar atau toko-toko yang menjual sayuran. Beliau melihat mungkin ada yang busuk, ada yang ini, akhirnya beliau ambil, dibuang yang busuk, beliau makan. Pernah nggak ngelihat pengalaman seperti itu? Pernah nggak sampai kehabisan uang, sampai antum puasa? Pernah nggak? Beliau sekarang santri SMP atau santriwati SMP, wah udah dikasih banyak banget fasilitasnya luar biasa. Dari pesantren, belum lagi uang saku dari orang tuanya. Ini bukan menuntut ilmu. Kalaupun menuntut ilmu akan sulit jadinya begitu loh. Karena akan bergelimang di atas apa? Kemudahan semuanya serba mudah. Akhirnya apa? Habis. Ini mereka subhanallah. Gak mau bekerja loh. Beliau juga menjual apa? Celana-celana. Celana-celana yang beliau miliki, beliau rela dijual. Untuk apa? Untuk bisa membeli buku, untuk bisa membeli kertas. Mereka tidak mau menghinakan diri dengan cara apa? Bekerja. Walaupun sebenarnya bekerja itu boleh. Bekerja itu boleh, antum berdagang boleh, jual beli boleh, antum jadi makelar juga boleh, jadi antum endorse ya, endorse juga boleh, sah saja. Antum jualan madu boleh. Nah, tapi ulama salah nggak seperti itu. Akhirnya apa? Antum nggak jadi ulama, mereka jadi ulama. Antum nggak sukses, mereka sukses. Sekalipun antum dikatakan ustadz yang jualan, mereka jadikan ulama.
la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Yang berikutnya adalah asar qala al-'allamatu Abu Zaid ad-Dabbagh wa huwa yatarajjamu li Syekh Abi Ja'far Ahmad Al-Qasri rahimahullah wa kana rubbama ba'a ba'd thiyabihi washtara bi thamanihi kitaban aw raquqan ay waraqan linusakhi kitabin atau linaskhi kitabin. Qala Abu Bakar Al-Maliki wa wasala ila madinati Susah gitu ya. Bi rasmi ziyadati Yahya bin Umar wajadahu qad allafa kitaban lam yajid ma yashtari bihi raqqan yaktubu fihi faba'a qamisahu alladhi kana alayhi washtara bi thamanihi raquqan wa kataba al-kitaba wa qabalahu wa ata bihi ma'ahu ila al-Qayrawan. Seorang ulama yang bernama Abu Zaid Ad-Dibaghi, Dabbagh atau Dibbagh nih. Di sini terjemahnya Dibbagh kasrah. Penulis biografi Abu Ja'far Ahmad Al-Qasri berkata. Jadi Abu Zaid yang berkata. Terkadang Abu Ja'far Ahmad Al-Qasri beliau menjual bajunya. Hasilnya dia pakai untuk membeli buku atau kertas tulis menulis. Menjual baju, uang yang dihasilkan untuk membeli buku atau kertas. Kemudian Abu Bakar Al-Maliki berkata. Oh, berkata sih? Oh, nah. Abu Bakar Al-Maliki berkata. Abu Bakar Al-Maliki berkata, dia ini maksudnya adalah Abu Ja'far ya. Abu Ja'far Al-Qasri tiba di daerah Sausah untuk bertemu Yahya bin Umar, seorang ulama. Nah, dia mendapatinya sudah menulis buku. Dan dia tidak mendapatkan apa yang dia pakai untuk membeli kertas. Maka dia menjual bajunya dan hasilnya digunakan untuk membeli kertas. Dia menulis kitab sambil menemuinya, kemudian membawanya ke Qayrawan. Jadi ulama zaman dahulu, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kan belum ada mesin fotokopi gitu ya. Mesin cetak juga belum ada. Sistemnya apa? Menukil, menasakh. Misalkan gurunya memiliki tulisan 10 halaman, nanti ditulis sama muridnya 10 halaman. Nah, jadi Abu Zaid ini Dabbagh, dia pernah bercerita Ja'far Ahmad Al-Qasri, dia pernah menjual baju untuk membeli buku. Kemudian kata Abu Zaid, telah berkata Abu Bakar Al-Maliki menceritakan bahwasannya Abu Ja'far Ahmad Al-Qasri ini pernah suatu ketika sampai di Susah. Ya, kemudian beliau mendapati seorang ulama bernama Yahya bin Umar. Beliau ini udah menulis buku, tinggal di copy saja, kopinya dengan cara menulis ulang. Kebetulan dia hilang, kehabisan bekalnya Abu Ja'far ini. Sampai akhirnya beliau pun menjual pakaiannya lagi, kemudian baru untuk menulis bukunya. Masya Allah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, yang berikutnya adalah qala Abu Muhammad Al-Farghani. Berkata Abu Muhammad Al-Farghani atau Al-Firghani di sini terjemahannya. Wa rahala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah lamma tara'ra'a wa kana hinaha ibnu 12 sana wa samaha lahu abuhu bis-safari
wa kana abuhu tula hayatihi yuwajjihu lahu bisyai'i ba'da syai'i ilal buldan ay yursilu lahu nafaqah yasta'inu biha ala talabil ilmi. Qala Ibnu Jarir, ibta'at anni nafaqatu walidi wa turirtu ila an apa ini? Fataqtu kummi qamisi kummai qamisi ay jaybai qamisi wa ka'annahuma kana kabirain fabi'tuhuma ay li asta'ina bi thamanihima ala talabil ilmi. Kemudian Abu Muhammad al-Firghani, nah, beliau bercerita, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, siapa Ibnu Jarir At-Tabari? Ibnu Jarir At-Tabari seorang ulama ahlu tafsir. Itu masih ingat kan kisahnya yang sebelumnya di awal-awal penulis menceritakan siapa? Siapa di antara kalian yang mampu menulis buku sirah? Masih ingat? Siapa yang bisa menulis buku ini dan itu? Nah, itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama ahlu tafsir dan ulama sirah. Beliau Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 310 Hijriah. Berarti datang setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal ya. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari beliau rihlah untuk menuntut ilmu agama. Meninggal tahun 310 Hijriah. Ibnu Jarir melakukan rihlah perjalanan ketika usianya baru 12 tahun. Lihat ikhwah, 12 tahun sudah menuntut ilmu agama. Ibarat kata udah nyantri. Akhirnya beliau jadi ulama kan? Masya Allah. 12 tahun beliau sudah menuntut ilmu agama. Ya bedanya kalau kita nyantri, kalau beliau tidak. Beliau berjalan begitu ya. Ketika usianya masih 12 tahun. Nah, ayahnya Ibnu Jarir At-Tabari mengizinkan Ibnu Jarir untuk pergi dan selama hidupnya ayahnya mengirimkan sesuatu sebagai bekal untuk belajar. Jadi mengirimkan bekal gitu ya. Ibnu Jarir berkata, pernah terjadi keterlambatan pengiriman bekal dari orang tuaku, dari ayahku. Sehingga aku terpaksa merobek kedua kantong jubah saya dan menjualnya. Hasilnya untuk biaya belajar. Lihat ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Beliau sampai apa? Nyobekkan dua kantong, tujuannya apa? Agar bisa belajar untuk ilmu agama. 12 tahun. Sampai berpikir seperti itu loh. Kehabisan. Dan terakhir penulis mengatakan apa? Fata'ammal ya ra'akallah hadzal badla wa tilka at-tadhiyah li ajli al-ilmi wa tadabbar 'izzatan nafsi allati kana 'alayha tullabul ilmi asy-syar'i 'ala ahdi as-salafil kiram. Kata penulis Syekh Abdul Qa'qa', perhatikanlah semoga Allah menjagamu pengorbanan mereka untuk mendapatkan ilmu dan bayangkan harga diri yang dimiliki oleh para penuntut ilmu pada ulama salafus saleh. Mereka apa ya, ikhwah? Rela. Tidak apa? Tidak bekerja, tidak mau jualan atau nggak mau apapun itu. Maunya yang sesimpel mungkin agar waktu ini tidak berjalan sia-sia. Makanya ada sebuah buku namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Betapa apa? Pentingnya waktu di ulama salafus saleh. Mereka nggak mau bekerja. Penting mana yang bisa menghasilkan uang cepat itulah. Biar nggak ketinggalan sama gurunya. Dan lingkungan zaman dulu memang luar biasa. Kalau sekarang kan aduh.
Anak-anak umur 12 tahun udah nggak semangat lagi. Beliau Ibnu Jarir Tabari umur 12 tahun sudah jadi ulama. Makanya ketika besarnya apa ikhwah? Nyuruh muridnya, ayo nulis sirah gitu. Ditanya sama muridnya berapa? 30.000 halaman. Hah, banyak banget gitu. Kemudian Imam Tabari bilang apa? Matatil himam. Wah, imamnya udah mati. Dan beliau waktu itu 310 ya meninggalnya. Jadi sebelum-sebelumnya. Sama juga beliau juga nyuruh, siapa di antara kalian yang bisa mengarang buku berkaitan tentang tafsir? Berapa halaman? 3.000. Oh, nggak bisa. Matatil himam. Akhirnya Imam Tabari sendiri yang bisa mengarang dengan izin Allah tafsir dan sirah tadi sepertiga masing-masing. Sepertiga dari 30.000 halaman. Nah, kemudian ikhwah kata penulis, wa rahimallahu Ibnu Jaririn At-Tabari hina yaqul wasifan izzata nafsihi. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau menyenandungkan syair berkaitan tentang apa? Harga diri beliau. Idza a'sartu lam ya'lam rafiqi wa astaghni fayastaghni sadiqi hayai hafidhun li ma'a wajhi wa wa rifqi fi mutalabati wa rifqi walau anni samahtu bi badli wajhi lakuntu ilal ghina sahlat tariqi. Nah, kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, apabila aku menghadapi kesulitan, tidak ada temanku yang tahu. Zaman dulu kan belum ada handphone, belum ada ini. Apabila aku menghadapi kesulitan, tidak ada temanku yang tahu. Aku merasa tidak butuh, sehingga kawanku tidak membantu. Karena beliau ngerasa nggak butuh sama teman, nggak butuh bantuan. Sehingga kawanku tidak akan membantu ya, karena nggak ngobrol, nggak curhat begitu ya. Ibarat kata zaman ulama zaman dulu, mereka itu betul-betul menanggung beban sendiri, nggak mau menyusahkan orang lain. Masya Allah, luar biasa. Kalau ngelihat kayak gini tuh kayak kita ini kayak udah nggak dapat kuota 70.000 masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Rasa maluku menjaga air pukaku. Jadi beliau malu kalau minta bantuan sama temannya. Lemah lembutku dalam belajar menjadi temanku. Seandainya aku merelakan untuk menjual wajahku, niscaya aku akan mudah ya bisa menjadi kaya. Kalau beliau meminta-minta paring gitu kan, atau sedekahnya mas, sedekahnya gitu kan, akan lebih cepat kaya. Tapi beliau nggak melakukan sama sekali. Justru beliau apa? Memberikannya. Subhanallah. Beliau umur 12 tahun sampai berpikir seperti itu. Kantong bajunya beliau sobek kemudian dijual. Mungkin kantong bajunya terbuat dari kain yang mewah mungkin. Nah, subhanallah. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Nah. Kemudian setelah itu Abu Hatim Ar-Razi berkata, saya pernah ke Mesir. Loh, bahasa Arabnya belum dibaca. Di kisah Imam Ibnu Jarir yang meninggal tahun 310. Kalau Abu Hatim 277. Kalau Baqi bin Makhlad 276. Abu Hatim Ar-Razi masih kembali lagi. Imam Abu Hatim yang meninggal tahun 277. Imam Abu Hatim Ar-Razi beliau mengatakan, rahaltu ila Misra. Aku pergi ke Mesir. Rahaltu ila Misra. Aku pergi ke Mesir. Falamma ra'aitu kathratal ilmi biha, azamtu 'ala al-iqamati wa arsaltu ila katibin di Misra liyansakha li
kutubah Asy-Syafi'i wa kuntu qad ishtaraitu min Misra thawbaini li ukhatti li apa ini khatta yukhatti li ukhattiha li ukhattihima li akh li akhi subhanallah li akhit khayt khiyatun na'am jahit khata yakhit li akhitahuma li nafsi idza raja'tu ila baladi falamma azamtu ala نسخ كتب الشافعي لم يكن لدي مال فبئت ثوبين ب60 درهما فاشتريت ورقا ب10 دراهم وأعطيت الباقي للكتاب الذي نسخ لي كتب الشافعي رحمه الله. Berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, saya pergi ke Mesir karena banyak ilmu saya ingin ini kurang. Saya pernah pergi ke Mesir. Tidak disebutkan tahunnya ya. Intinya beliau pernah pergi ke Mesir. Karena banyak ilmu di Mesir, ya, saya ingin tinggal di sana. Saya meminta kepada tukang tulis di Mesir. Zaman dulu tuh ada jasa penulisan kan, belum ada fotokopian. Saya pergi ke tukang tulis ke Mesir untuk menuliskan kitab Asy-Syafi'i. Kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. Sedangkan beliau ini meninggal 277. Jadi ya udah lama. Mungkin nggak ketemu atau mungkin pas zamannya Imam Syafi'i, Imam Abu Hatim Ar-Razi masih kecil mungkin. Wallahu a'lam. Saya sudah membeli 2 kain di Mesir untuk saya jahit sendiri. Ketika sudah kembali ke negeri saya, ketika ingin menulis kembali kitab Imam Syafi'i, saya tidak memiliki uang. Saya kemudian menjual 2 kain tersebut yang beliau beri dari Mesir ya, seharga 60 dirham. Dan saya membeli kertas seharga 10 dirham. Sisanya saya berikan kepada orang yang menuliskan kitab Syafi'i tersebut. Luar biasa. Kehabisan uang, akhirnya kain yang beliau beli di Mesir, yang jauh dari tempat tinggalnya beliau, akhirnya dijual. Udah deh, kembali seperti semula. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Yang terakhir, Pak Tumin ya, penulis nggak nyebutin kata-kata terakhir. Biasanya kan hampir setiap jalan terakhir penulis ngomong gitu. Yang terakhir, penulis menyebutkan asar dari Syekh Bakri Al-Katib. Dalam menerjemahkan Syekh Ahmad Al-Hajjar, wa kana rahimahullah yuhibbu iqtina al-kutubi hatta sami'na annahu ra'a kitaban yuba'u wa lam yakun ma'ahu darahim wa kana alayhi thiyabun fanaza'a ba'daha wa ba'ahu ashtara al-kitaba fil hal. Syekh Bakri Al-Katib, penulis biografi Ahmad Al-Hajjar berkata, Ahmad Al-Hajjar ya, beliau sangat senang memiliki buku. Ya. Saya pernah mendengar beliau melihat kitab yang dijual dan dia tidak memiliki uang. Dia memiliki baju, kemudian dia buka sebagian dan menjualnya. Beliau membeli kitab tersebut saat itu juga. Masya Allah. Sama seperti ulama-ulama yang lainnya. Nah, alhamdulillah. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Berarti pada pertemuan kali ini kita membahas 2 jalan untuk meningkatkan menuntut ilmu agama. Yang pertama, variasi dalam membaca atau memvariasi dalam menuntut ilmu seperti buku-buku tadi atau pelajaran. Nah, setiap hari ada beberapa materi yang harus antum baca. Kemudian yang berikutnya yang mengetahui para ulama berkorban dan menjual baju-baju mereka
Walaupun satu tadi nyempil, ya tidak masuk ke dalam pembahasan, tapi nggak masalah. Ya. Seperti yang nyempil ini perkataannya Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj yang meninggal tahun 160 Hijriah. Nah, beliau Imam Syu'bah, beliau nggak jual apa? Nggak jual baju, tapi beliau menjual kayak ember gitu ya, terbuat dari baju. Dan ini sebenarnya masuk ke harta sih, nanti bisa masuk ke pembahasan yang berikutnya. Nah, lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum kedudukan para ulama yang mereka ini betul-betul mengetahui kedudukan waktu. Mereka tidak mau sama sekali waktu itu berjalan sia-sia. Akhirnya mereka lakukan apa? Bagaimana mencari sesuatu yang cepat bisa menghasilkan uang agar bisa membeli buku secepat mungkin. Akhirnya mereka rela menjual baju-bajunya. Ya. Tapi sekarang ya Allah, penuntut ilmu apa? Rela bekerja. Demi apa? Ya demi kebutuhan sehari-hari bahkan. Jadi bukan untuk membeli buku, bukan membeli kitab, tapi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dia, untuk makanlah, itulah, nah, ya kan? Dan ini sangat disayangkan sekali seorang penuntut ilmu kok lebih fokusnya kemana? Lebih fokus berkaitan tentang kehidupan pribadinya, bukan untuk membeli buku. Nah, ya sehingga wajarlah kalau misalkan penuntut ilmu sekarang tidak sesukses para ulama zaman dahulu. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa as-sahihu idza masya kal-muq'adih. Dengan ini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 9 jalan dalam menuntut ilmu agama, 8-nya. Wallahu taala a'lamu billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.